Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel aku Dava dan di sini kita akan belajar lagi teman-teman terkait SolidWorks dan di sini sekarang kita akan masuk ke dalam sheet metal ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar assembling dan sekarang kita kembali lagi ke bagian part ya. Nah, pada bagian part SolidWorks itu teman-teman, kita ada yang namanya sheet metal. Tuh, jadi gampangannya ini kita tuh membuat desain, cuma dia itu dari sheet metal atau bahannya metal, besi gitu teman-teman. Itu biasanya kan kalau yang bahan besi dia kan itu kan tipis ya. Nah, ini kayak gini. Pengaplikasiannya seperti ini. Contoh ini kita bikin semacam ya box ya dari sheet metal kayak gitu. Karena biasanya sheet metal dia kan senamanya ya, dia kan selalu seperti apa ya? Sheet atau satu arah gini. Nah, ini kan dia kan bakal dibengkok-bengkokkan, teman-teman, dibengkok-bengkokkan. Nah, bakal jadi seperti ini. Itu yang dinamakan dengan sheet metal. Kayak gitu, teman-teman. Itu. Nah, kita bisa buatnya di SolidWorks untuk desain dari sheet metal sendiri. Nanti teman-teman silahkan ke part ya. Ini kalau udah ke part, nah teman-teman silahkan selesaikan dulu dengan ketentuannya. Di sini aja dia MMGS. Lalu kita lihat sini ya, yang nomor satu ini. Nah, dia itu part materialnya tuh aluminium 1060 alloy. Silakan ke material, edit material, aluminium, apply, lalu klik lagi, configure 1060 alloy. Oke, ini udah teman-teman. Lalu kita harus bikin dulu ini teman-teman, variabel-variabelnya ya. Kita ke sini equation, kita bikin variabelnya 180 ya di sini. 180. Lalu tadi itu B-nya itu 100, C-nya itu adalah 50 dan D-nya itu adalah 15, teman-teman. Oke, sudah ya. Ini semua. Nah, teman-teman, ini kan di aku udah ada nih menu sheet metal. Nanti kalau teman-teman buka di SolidWorks sendiri itu masih belum ada. Nah, cara kita memunculkan, teman-teman silakan bagian menu sini ya, terserah mau yang klik ini apa klik ini, jangan diklik ya. Sini aja nggak apa. Langsung klik kanan ya. Jangan klik kiri ya. Kalau klik kiri masuk sini kan. Setelah ke sini, klik kanan. Lalu silahkan ke tab. Nah, bagian tabs ini ada ya banyak banget teman-teman. Nah, nanti sheet metalnya dicentang. Ini kalau misalnya aku close, nah ini gak ada sheet metalnya nih teman. Gak ada kan sheet metalnya. Nah, cara munculnya tadi kita ke tabs. Tadi mana sheet metal ini klik. Nah, nanti lu muncul teman-teman menu sheet metalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, kita pada desain sheet metal ini kita harus bikin dasarnya dulu. Atau istilah di sini ada yang namanya base flank. Itu. Jadi kita bikin dasarnya dulu. Yang sesi flatnya pada metal tersebut kayak gitu. Dengan ukuran sini panjangnya A dan lebarnya B. Oke, berarti kita sketch biasa teman-teman. Kita sketch, kita top line aja. Lalu kita kasih ini center rectangle kayak gini. Oke, kita smart dimension. Ini A ya teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau teman-teman mau ngasih suatu panjang ya, kalau mengikuti variabel tinggal kan tulis gini kan A, gini doang kan. Klik A gini. Nah, gini teman-teman. Tapi pada variabel ini tuh dia juga ada yang namanya global variable. Penulisannya bersama, cuma kita kasih gini awalnya sama dengan, nah ini muncul global variable A. Jadi sama dengan, terus petik, lalu kita masukkan buat variabelnya. Klik. Nah kalau di sini ada ini sigmanya teman-teman ya, simbol sigmanya di sini. Itu.
Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman mau ganti ukuran di equationnya, nanti dia tuh langsung ke convert sendiri. Contoh ini ya, misal aku kasih yang B juga, tadi ini global variable B. Ini. Nah, contoh teman-teman ya. Di sini aku ubah, di sini jadi 200. Nah, dia langsung keubah 200. Sementara kalau misalnya tadi kita nggak pakai global variable, ya, atau kayak tadi yang variabel biasa doang, nanti ketika kita ubah di equationnya, yang variabel yang kita ubah ini, nanti otomatis di desainnya itu nggak berubah teman-teman. Kita harus desain ulang manual lagi buat apa ngedit ukurannya kembali. Cuma kalau kita pakai global variable, kita nggak perlu, tinggal dari equationnya udah kita rubah, nanti otomatis dia akan mengkonvert sendiri, gitu teman-teman. Sesuai dengan perubahan dari variabelnya, kayak gitu. Jadi itu fungsinya. Karena nanti soal yang selanjutnya ini kita desainnya akan sama, desainnya seperti nomor satu. Hanya saja berbedanya adalah berbeda ukuran panjang pada masing-masing variabelnya. Gitu teman-teman. Daripada teman-teman harus bikin ulang lagi kan dari awal lagi kayak gini, prosesnya cukup lama. Teman-teman tinggal pakai global variable aja, dan nanti ketika soal selanjutnya mulai desainnya sama, hanya saja berbeda ukurannya, tinggal ubah pada equationnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Di sini ada apa lagi kira-kira kita lihat. Oke, udah semua ya di sini ya. Nah, lalu teman di sini ada sheet metal thickness, ketebalannya itu 1,2. Nah, kita langsung aja. Kalau misalnya teman-teman waktu 3D kan di sini ya, extrude boss ya, buat menimbulkan kan. Nah, kalau di sini juga sama. Nimbulinnya itu tuh pakai ini, base flank. Nah, di sini tadi parameter 1,2 ya ketebalannya, thicknessnya. Lalu ke faktor 0,4 sesuai aja di sini. Oke, silahkan dicentang. Oke, ini teman-teman. Kita udah membuat base flanknya. Dan sekarang kita akan membuat bagian yang sini dulu ya, sisi kanan kirinya dulu, teman-teman. Ini. Dengan ukurannya adalah ketinggiannya C. Oke. Kita ke sheet metal. Nah, cara bikinnya kita ke sini, edge flank. Nah, kita bikin parameternya sini dan juga di sini. Oke. Lalu kita lihat lagi ukurannya sini, dia adalah C. Ingat teman-teman, karena kita akan menuliskannya global variable, kita nggak nulisnya C doang gini. Karena kalau dia C doang gini, dia nggak masuk global variable. Caranya adalah kita kasih sama dengan dulu, global variable C. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Lalu kita lihat juga, perhatikan di sini teman-teman. Uh, pada bagian ini, as flank, ini tuh ada beberapa fitur yang bawah sini, yang flank position, teman-teman. Ada material inside, material outside, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini ada perbedaan. Contoh material outside, teman-teman. Nah, dia akan lebih lebar karena dia itu ya, kalau kita lihat melengkungnya, teman-teman, itu tuh nanti itu di luarnya sini ya, nih ya, sisi yang lurus ini ya, setelah melengkung ini dia itu di luar dari sini, kesatuan yang dari sini, yang dari base flanknya atau flatnya ini gitu. Ini berbeda nih. Nah, kelihatan ya dari sini ya. Nah, dia angkat sampai sini doang kan ya, berbeda. Cuma kalau kita pakai yang dia itu material inside, nah otomatis ini dia tuh menyatu dengan base flanknya teman-teman tuh, jadi nggak ada panjang tambahan lagi kayak gitu. Kita lihat dulu di desainnya ya, karena kita lihat di sini C, dia itu dari ujung sampai ujung ya, dari ujung atas ini sampai ujung bawah atau sampai flanknya, berarti adalah dia menggunakan yang namanya ini, materialnya di dalam pada base flanknya kayak gitu teman-teman. Lalu panjangnya kita juga ini ya, pakai yang tangan band karena ukurannya dari apa, dari atas sampai bawah sini kayak gitu. Oke,
Kalau udah, jangan lupa trim sidebandnya ya, dinyalakan tadi ada ketentuannya ini ya. Trim sideband dia on, gitu. Oke, kalau udah, silahkan diklik centang. Oke, ini sudah teman-teman. Lalu kita akan membuat yang sisi sini, depan belakangnya kayak gini teman-teman. Dengan dia ukurannya adalah D. Oke, kita seperti tadi ini, sheet metal. Lalu kita ke edge flank. Sini. Lalu kita taruh, ini salah. Nah, ini ke sini. Dan satunya lagi sini. Sekalian aja yang di sini teman-teman. Oke, ini salah lagi, diubah lagi. Oke. Lalu yang sisi sini juga. Oke. Lalu untuk ukurannya itu dia adalah D. Ingat kita pakai global variable. Ini sama juga kayak gini. Dia inside juga. Lalu centang. Oke. Ini teman-teman. Udah jadi ya buat dasarnya di sini. Nah, biar tahu kalau ini dia tuh pas semua ya dari yang apa namanya? Edge flanknya itu atau yang lengkungannya ini ke base flanknya itu dari sini teman. Nih kalau kita lihat di sini ya jaraknya sini dia itu sama ya kan kelihatan simetris nih kalau dilihat tuh biasanya teman-teman kalau misalnya teman-teman salah ngatur pada bagian edge flanknya tadi ya entah di sisi samping atau sisi depan belakangnya tadi nah nanti tuh bakal terlihat pada bagian ujung sini itu tuh ya tuh nggak simetris teman-teman entah mungkin yang ini terlalu panjang atau mungkin yang bagian atas ini juga terlalu panjang nggak ngepas kayak gini teman-teman kalau ini kan kalian simetris kan nah itu berarti teman-teman tandanya udah bener udah sesuai kayak gitu kalau dilihat secara visualnya dari SolidWorks-nya kayak gitu teman-teman oke langsung aja lanjut kita akan bikin lubang di sini teman dengan ukurannya dari lingkarannya ini adalah diameternya 4 oke kita langsung sketch ya kita sketch biasa lalu ke sini teman-teman kita bikin lingkaran dengan diameter itu 4 kita bikin di sini dulu aja terserah dulu nggak apa-apa teman-teman nanti baru kita atur kita lihat dulu di sini jaraknya dari ujung ini ada 9 dan dari sini itu 10 teman-teman oke kita ukur ya ini si sampingnya sini ntar ini 4 dulu aja nah terus ke sini si sampingnya adalah 9 dan ini dengan sisi ini tingginya itu adalah 10 tadi ya oke betul lalu sampingnya juga di sini teman-teman sama juga ini dengan sisi atasnya dia 10 dan jarak dengan sisi sampingnya nah ini nggak kepencet teman-teman ini sisi sampingnya 9 oke lalu yang bagian bawah teman-teman kita lihat dulu jaraknya adalah dengan sisi sampingnya 50 dan jarak dengan sisi bawahnya adalah 9 oke ini dia berarti 9 lalu sisi sampingnya adalah 50 oke lalu ini diameternya oke sudah ya teman-teman kalau udah kita gunakan yang namanya extrude cut di sini nah karena kita lihat di desain teman-teman dia itu lubangnya sampai ke yang satunya ya sisi satunya ini berarti kita bisa gunakan truk all jadi dia tembus sampai sini teman-teman langsung aja centang kayak ini ya udah dia tembus sampai sisi satunya lagi kayak gitu oke selanjutnya kita akan bikin bagian sini lubang yang bagian base flanknya teman-teman silahkan ke sketch kita ke sini nah di sini kita akan gunakan teman-teman rectangle biasa dulu aja persegi panjang biasa nah nanti kita akan gunakan yang namanya ini
sketch chamfer. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ukurannya berarti 40 ya. Kita ambil sisi luar, sisi paling panjangnya. Itu 40 dan 20. Oke. Ini 40. Dan lebarnya adalah 20, teman-teman. Oke. Lalu kita lihat dulu di sini. Dia itu lengkungannya itu adalah yang pada bagian atas ini dia itu 2,5 dan bagian yang bawahnya itu adalah 5, teman-teman. Oke. Caranya kita pakai yang namanya nih sketch chamfer. Nah, ukurannya kita bikin 5 dulu aja nggak apa-apa. Ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini, dan satunya lagi. Oke, ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu bikin manual ya, yang tadi ya lengkungannya tadi itu harus pakai garis line itu kan, terus teman bikin satu-satu itu cukup ribet ya. Jadi bisa langsung pakai ini tadi itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ya, pada bagian sini panjangnya ini dia satu ini dia benar ya 30 teman-teman, udah sesuai ya kan 30. Karena yang bagian bawahnya ini ukurannya adalah 5 lengkungan yang bawah sini antara ini ya garis yang lengkung yang bawah ini ya titik yang lengkung bawah sini dengan yang tengah-tengahnya di sini dia 5 panjangnya. Tapi yang bagian sini teman-teman dia nggak sesuai, dia sini malah 10. Sementara yang di modulnya adalah 15. Kenapa? Karena sisi atasnya, lengkung yang atasnya ini, ya, dia itu masih 5, bukan 2,5. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Agar kita jadiin itu bisa 2,5. Ini kita hapus salah satunya di sini. Ini kita hapus. Nah, lalu kita smart dimension ke sini. Kita kasih 2,5. Sama juga kayak gini. Kita hapus dulu. Karena kalau enggak kita hapus, nah ini kita ubah 2,5. Yang satunya juga akan ikut teman-teman karena dia udah ke linkin. Jadi udah tersambung lah, ke connect gitu teman-teman. Makanya kita hapus dulu di sini, baru kita add secara manual. Kayak gini, 2,5. Kayak gitu. Terus kita anu juga yang kayak lainnya teman-teman ya. Yang pengen bawahnya juga jangan lupa. Oke, ini udah kita coba ya teman-teman ukurannya. Nah, ada sesuai ya ini ya 15 teman-teman. Sesuai dengan di sini. Oke. Kalau sudah kita lihat jaraknya ya. Dari sisi atas sisi samping 30 semua. Oke. Kita bikin dari sini yaitu 30 dan dari samping juga adalah 30. Oke, ini sudah teman-teman. Lalu kalau udah kita langsung extrude cut. Oke. Oke, ini udah teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat ya untuk beratnya. Di sini bagian bawah sini itu udah ada jawabannya. Beratnya adalah 125,6 gram. Kita evaluate, kita masuk property. Oke, sesuai ya ini ya teman-teman. 125,6 gram. Itu sudah sesuai. Kayak itu buat yang soal nomor 1. Dan lalu buat yang soal nomor 2 teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, soal nomor 2 itu desainnya sama. Ya. Nggak ada perbedaan desainnya. Hanya saja yang berbeda adalah pada bagian variabelnya sini teman, dimana dia ukurannya sini. Dia yang A itu 200, B 110, C 40, dan D nya 18. Yang lainnya sama teman-teman. Kayak gitu. Nah, tadi sebenarnya aku bilang teman-teman, kita tinggal ubah pada bagian equation. Fungsinya dari global variable adalah di sini teman-teman. Saat kita mengerjakan soal nomor 2. Nah, kita tinggal bikin aja ini, kita ubah aja. Yang A itu 200. Lalu yang B 110. Lalu yang C itu 40 tadi ya. Dan yang D adalah 18.
Nah, lalu kita tinggal oke. Nah, dia akan langsung, nah, ke convert sendiri teman-teman. Jadi ukurannya akan langsung ke convert sendiri. Dan kita lihat di bagian beratnya. 133,37. Kita lihat apakah benar. Ya, sesuai teman-teman yang nomor 2 nih ya, beratnya. 133,37 gram, teman-teman. Ya, itu yang dimaksud dengan tadi ya, global variable. Jadi teman-teman mulai sekarang mulai dibiasain aja, termasuk bikin 3D nanti, buat bikin yang namanya global variable. Ketika teman-teman ingin mendeklarasikan suatu variabel, ya kita bikin global variable agar nanti teman-teman, ketika teman-teman ada soal ya, nanti dia hanya berbeda ukuran pada variabelnya itu. Nah, teman-teman nggak perlu bikin repot-repot bikin dari awal. Ya, tinggal ubah pada sisi equationnya saja. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Langsung aja kita ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal 3 dan 4 ya, teman-teman. Gimana pada soal 3 ini? Pada bagian desainnya ya, seperti dari panjangnya variabel A, B, C, D-nya dia itu mirip dengan yang soal pertama sih teman-teman. Itu. Nah, kita bisa gunakan desain dari soal nomor 1 ya teman-teman, yang ini. Ya, dia sama nih. 180, 150, 15. Ya, dia sama teman-teman. Hanya aja nanti kita akan bikin materialnya ini semua menjadi flat ya. Jadi kalau kita lihat di sini soal nomor 1 ya. Nah, dia kan masih berbentuk box ya istilahnya. Masih bentuk box. Nah, tapi yang pada soal nomor 3 ini dia diminta untuk flatten semua gitu atau lurusin semua, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan ukur panjangnya sini, teman-teman. Panjang dari aluminium sheetnya ini. Ketika dia sudah di flatkan. Metal sheetnya dari ini. Kayak gitu. Oke, ini ya teman-teman. Caranya gimana? Sebelum itu, teman-teman tadi harus apply dulu ya key factornya. Nah, key factor itu apa teman-teman? Jadi kan pada bagian lengkungan sini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Nanti kan ketika nanti ini dia diluruskan, kan ada semacam perbedaan panjang teman-teman. Contoh di sini, lengkungannya sini. Panjang dari ini ke sini ya, dari yang ujung sini yang atas ini sama yang bawah sini pasti beda kan teman-teman, ketika nanti dia di flatkan, digepengkan kayak gitu ya kan. Nah, fungsinya key factor adalah nanti dia akan menyamakan panjangnya, dia akan ambil jalan tengahnya di sini. Nah, gitu. Jadi nggak akan nabrak teman-teman ketika nanti sheet metalnya ini dia itu di flatkan kayak gitu. Itu fungsinya dari K faktor. Itu jadi istilahnya nyari jalan tengahnya agar panjangnya itu ketika nanti di flatkan itu sama sesuai kayak gitu teman-teman. Nah, cara ngaturnya di mana? K faktor tadi di sini. Active fitur ya teman-teman. Nanti yang di sini sebentar. Base flank. Tadi. Nanti ketika tadi teman-teman bikin base flank ya. Tadi itu udah dikasih K faktornya. Nanti teman-teman silahkan diatur. Jadi udah sesuai bawaannya tadi 0,4 dan sesuai juga yang ada di modul di sini. Dia mintanya 0,4 flatten. Kayak gitu, teman-teman. Nah, langsung aja. Gimana cara biar kita ngeflatten ini? Silahkan ke sheet metal. Dan teman-teman lihat di sini ada flatten. Langsung aja klik. Nah, dia otomatis langsung flat sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu yang ditanyakan di sini adalah dari panjangnya sini ya. Nih. The measure distance of the part. Jadi ini berapa sih ukurannya, panjangnya? Itu. Dan sini jawabannya adalah 195,85 mili.
Oke, kita langsung evaluate ya. Kita ke measure, kita ukur panjangnya 195,85 ya, sudah sesuai ya teman-teman ya. Itu. Lalu juga yang pada nomor soal 4 ya, yang soal selanjutnya. Dia itu sama juga ya. Kalau soal nomor 3 itu kan sesuai dengan soal nomor 1 ya. Dari panjang lebarnya ya, pada variabelnya. Nah, kalau yang soal nomor 4 dia itu sama dengan soal nomor 2, teman-teman. Gitu. Nah, di sini K faktornya 0,32. 0,32 dan panjangnya sini adalah 185,55, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini soal nomor 2. Oke, ini ya soal nomor 2, teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini teman-teman, ubahnya K faktornya ya, teman-teman. Kalau misal di base flank itu dia nggak ada, langsung ke sheet metalnya sini. Kita edit fitur. Nah, ini K faktor. Di sini pada nomor 4 dia itu ada pengecualian ya tadi ya. Yang dirubah adalah yang K faktornya. Yang lainnya nggak ada diubah. Kalau nomor 3 tadi kan nggak ada yang diubah kan, teman-teman. Kita langsung nge-flat aja, langsung ukur. Nah, kalau yang nomor 4 itu yang dirubah itu adalah K faktornya. Jadi 0,32. Jadi kita bikin 0,32. Oke, sudah. Lalu centang aja. Nah, kalau udah kita langsung aja sheet metal, langsung flatten. Oke, kalau udah di flatten, teman-teman, langsung aja kita ke evaluate, lalu kita ke measure, kita bikin ini 185,55. Kita lihat jawabannya. Oke, sesuai teman-teman ya, 185,55. Oke, itu mungkin langsung aja kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 5, di mana sini kita akan menggunakan parameternya atau desainnya itu sama seperti pertanyaan nomor 4 tadi ya, teman-teman, yang dia sudah bentuknya itu gepeng atau flatten kayak gini. Nah, lalu juga yang di sini dia sama semua, teman-teman. Yang jadi beda adalah kita akan mengukurnya, yaitu mengukur bounding box area of the part. Jadi luas areanya itu ketika jadi bounding box itu berapa dalam 1 mm persegi. Nah, sini aku udah bikin ya teman-teman ya. Di sini pakai yang soal nomor 4 ya. Nah, lalu cara gimana teman-teman? Pertama teman-teman aktifin dulu bounding box-nya dengan cara ke fitur, lalu ke reference geometry, dan ini ada bounding box. Silahkan diklik ini, lalu centang. Nah, ketika sudah teman-teman, silahkan teman-teman buat cari tahu ukurannya berapa. Itu silahkan ke sini, teman-teman ke file dulu, lalu ke properties. Nah, lalu setelah itu ini ada banyak nih, silahkan ke configure properties. Nah, sini yang baru tertera adalah length, width ya, panjang, lebarnya, lalu ini ada ketebalannya sama volumenya. Volumenya ini kan dalam satuan milimeter kubik. Nah, ini enggak ada dalam satuan milimeter persegi, atau cari luas dari boxnya itu. Nah, kita cari sendiri dengan cara gimana? Misalkan teman ke type ini kan type a new pro. Kita bikin baru lagi. Di sini bukan teks tapi kita bikin equation. Karena kita akan mengkalikan dari panjang dan juga lebar dari bounding boxnya itu, sehingga ini menghasilkan sebuah luasnya. Kayak gitu, teman-teman. Equation. Lalu sini silahkan teman-teman ke properties. Ini ada banyak ya, global variable, function. Kita ke properties, karena kita akan menambahkan yang ini dia, total bounding box length. Nah, dikalikan, teman diklik dulu sini. Nah, ini dalam SolidWorks ini ya teman-teman, kalau mau mengkalikan itu harus bintang. Jadi silakan sini tambahkan ketik bintang. Nah, ini udah langsung sini, langsung properties lagi. Klik yang total bounding box width, lebarnya. Nah, ini udah enter, nih panjang. Apa ukurannya teman-teman?
dari panjang dikali dengan lebarnya tadi, sehingga menjadikan luasnya yaitu segini, yaitu 42.964 mm persegi. Kita lihat di sini adalah 42.963. Ini 964. Ya, hanya beda sekitar 0, ya. Teman-teman nggak apa-apa karena masih masuk ke dalam toleransinya. Kayak gitu, teman-teman. Itu buat yang soal nomor 5 ya. Caranya di sini nanti. Kayak gitu. Oke, lalu kita lanjut ya buat yang soal nomor 6. Di sini teman-teman, kita akan gunakan desain dari nomor 2 ya. Karena di sini kan using the parameter given in question 4. Nah, desain nomor 4 itu tuh sama aja dengan desain nomor 2 terkait parameternya itu sama, teman-teman. Di sini juga keterangan juga sama ya di sini. Sama juga di sini. Cuma sini ada tambahan hem gap distance. Karena apa? Karena nanti kita akan bikin hem pada bagian depan sini dan belakang sini. Itu hem itu kayak apa ya? Sisi lengkung. Kita namanya sisi lengkungan. Sisi lengkungannya pada metal sheetnya kayak gitu, teman-teman. Nah, cara gimana? Di sini. Nah, kita pakai nomor 2 ini. Nah, teman-teman jangan lupa karena di sini dia nggak ada lubangnya ya. Jadi kita hapus dulu dengan cara yang extrude cut-nya ini. Kita klik dan delete. Maka lingkarannya akan menghilang ya, teman-teman. Ini. Oke. Lalu caranya buat menambahkan hem tadi, silakan ke sheet metal. Sini ada hem, teman-teman. Klik hem dan seleksi yang bagian dalamnya. Biar dia melengkungnya itu ke dalam. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke. Lalu di sini, teman-teman, ukurannya kalau kita lihat di modul, ini ukurannya itu adalah 10 mili. Ya. Dan di sini hem gap distance-nya adalah 1. Jadi buat ini lengthnya ya, panjangnya itu di sini 10 mili dan gap distance-nya ada di sini. Tapi bisa ganti banyak nih, ada yang close, dia itu rapat, lalu ada yang melengkung, habis nanti lengkungannya setelah itu dia miring. Cuma kita gunakan adalah ini. Oke. Lalu ini ada pengaturan faktor, kita nggak perlu. Dan ini kita pakai ini ya. Materialsnya inside. Ada juga di sini materialsnya dia masuk ke dalam semua, dia lurus. Itu karena kita menggunakan di sini inside ya. Oke. Lalu di sini teman-teman ada keterangan jaraknya ini adalah 2 ya. Jadi dia nggak full sampai ujung. Dia ada jaraknya. Kanan 2, kiri 2. Nah, cara kita ngatur gimana, teman-teman? Silahkan klik ini edit hem width. Oke. Di sini teman-teman, ini disingkirin dulu aja. Nah, kita akan mengatur di sini, teman-teman, jaraknya dengan cara klik kanan dulu. Nah, ini auto insertnya udah mati. Kita klik lagi. Oke. Nah, ini bisa dirubah kan, teman-teman nih. Dia bisa dirubah jaraknya. Cuma agar kita tahu agar jaraknya itu adalah 2 dengan cara klik kanan lalu smart dimension. Silakan kasih jarak antara sini, sisi kiri dan sini. Kita kasih 2. Nah, kayak gitu, teman-teman. Begitu juga dengan yang sisi satunya. Silahkan teman-teman klik ini atau insert dimensinya dihapus dulu biar dia bisa digeser-geser dulu. Istilah dia nggak kelok ya. Karena kalau dia nanti masih kelok dan kita smart dimension, dia nggak bisa, teman-teman. Baru kita smart dimension antara ujung dengan titiknya ini. Kita bikin 2. Oke, udah teman-teman, udah 2 semua. Oke, ketika udah langsung kita finish. Nah, jadi dia bagian dalamnya nanti ini. Bentar. Nah, bagian dalamnya ini dia berjarak 2, teman-teman. Kayak gitu. Oke, itu langsung kita juga lakuin yang bagian depan sini ya, teman-teman ya. Sama seperti tadi. Ya, teman-teman, ya dibuat ya. Ini udah jadi buat hemnya ya, atas dan bawah ini. Udah, lalu kita evaluate, kita lihat beratnya ya.
Nah, di sini 138,2. Kita lihat di modul berapa? 138,13. Beda 0,07 ya. Masih masuk ke dalam toleransinya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nanti silahkan dicoba di tempat-tempat masing-masing ya. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah.